Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Polri Presisi bersama saya Diana Dwika. Pemirsa, jika kita bertanya-tanya berapakah jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia, angka ini ternyata hampir sama dengan jumlah atau total populasi penduduk Indonesia, yaitu sekitar 221 juta pengguna internet aktif di Indonesia atau sekitar 79,5%. Artinya, di balik berbagai manfaat, efisiensi, dan juga efektivitasnya, pasti ada banyak sekali ancaman kejahatan siber yang menghantui kita. Lantas seperti apa penanganannya? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan 3 narasumber saya. Di samping saya ada Kombes Pol Dhani Kustoni, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Apa kabar Pak Dhani? Kabar baik. Kabar baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini. Dan juga ada Bapak Wijaya Kusuma Wardana selaku staf ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dari Kominfo. Apa kabar Pak Wijaya? Selamat siang. Selamat kabar siang. Baik. Semoga Terima kasih. Sehat semua, Mbak. Amin, semoga semua sehat selalu. Dan juga di samping Pak Wijaya ada Dr. Pratama Dahlian Persada, pengamat siber. Apa kabar Pak Pratama? Baik ya Pak, sehat. Ini adalah bahasan yang menarik sekali ya Pak. Karena kalau yang tadi saya sebutkan, itu angkanya cukup signifikan loh. Dari total populasi Indonesia kurang lebih 270 juta begitu. Kalau misalkan kita presentasikan 79,5% ternyata pengguna aktif gitu ya internet. Saya mau ke Kombes Pol Dhani dulu. Sebenarnya kalau dari trennya begitu, kejahatan siber yang ada di Indonesia seperti apa sejauh ini? Ya, sampai sejauh ini kita pahami bersama dulu ya Mbak ya, bahwa perkembangan teknologi informasi ini cukup pesat tentunya di saat ini. Sebagai tadi disampaikan oleh Mbak Diana bahwa perkembangan pengguna internet pun cukup luar biasa, 79,5% yaitu dari populasi penduduk kita dari data ABGI yang ada, sehingga perkembangan kejahatan pun tentu akan menyesuaikan situasi yang ada saat ini dan tentunya bertransformasi dari yang dulunya konvensional justru lebih kepada kejahatan yang lebih modern tentunya yang saat ini. Dan saat ini untuk kejahatan cyber ini tidak hanya menyasar kepada kelompok-kelompok ataupun mungkin perorangan individu, tetapi bahkan bisa meluas lagi yang lebih luas, yaitu terkait dengan keamanan nasional. Dan bahkan kejahatan ini bisa mengancam kepada aspek-aspek yang digunakan untuk publik atau digunakan untuk masyarakat. Nah, sehingga dengan populasi yang cukup tinggi dalam penggunaan internet atau perkembangan teknologi ini, nah tentu kita butuhkan juga literasi digital terhadap masyarakat Indonesia sehingga tidak menjadi atau bisa mencegah dari korban kejahatan cyber saat ini. Iya, kalau Pak Wijaya sendiri melihat tadi juga disebutkan oleh Kombes Pol Dhani bahwa ini tuh sekarang jenis kejahatannya pun berubah begitu mengikuti waktu gitu ya, dari yang konvensional sekarang modern. Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui sebenarnya kalau misalkan kita coba untuk mapping gitu. Kejahatan-kejahatan cyber ini sebenarnya bentuknya sekarang itu seperti apa saja sih, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama-tama sebelum saya bicarakan jenis kejahatan yang sebetulnya itu nanti memang ranah di sana. Tapi pertama kita lihat tadi disebutkan jumlah pengguna internet kita kan 79,5 data terakhir, dan itu lebih daripada 220 juta. Jumlahnya tidak sedikit. Nah, tapi sekarang kita lihat dulu dari 20 juta itu sebetulnya mereka itu menggunakan internet itu untuk apa? Nah, kalau kita lihat data dari Wira Sosial sendiri, penggunaan itu juga tidak digunakan untuk yang tadi, untuk pembelajaran aktif. Tapi digunakan biasanya untuk entertain diri sendiri. Atau mereka mencoba sesuatu yang memang membuka peluang adanya kejahatan. Nah, di sisi lain tadi betul disebutkan memang perlu ada literasi. Nah, literasi digital ini yang menjadi PR bersama kita. Dan Kominfo telah melakukan upaya literasi itu sudah cukup banyak. Ada lebih daripada 2,5 juta peserta yang telah dididik oleh kita. Walaupun jumlah itu dirasa masih belum cukup. Kita sudah melakukannya sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 ini. Dan ini pun kita mengharapkan juga peran serta dari masyarakat yang lain. Karena apa? Karena kejahatan-kejahatan itu, kalau kekurangan literasi digital, kejahatan yang dihadapi itu macam-macam. Ada phishing, ada tadi, kemudian dia tidak sadar sebetulnya. Dengan misalkan dia posting di media sosial, dia itu membuka sendiri data pribadi dia sendiri, yang harusnya dia tutupi. Dan itu bisa dijadikan upaya-upaya orang yang melakukan untuk kejahatan cyber itu sendiri. Iya, artinya kalau kita garis bawahi di sini sebenarnya banyak sekali data pribadi kita yang berserakan ya, terutama di media sosial, dan mungkin itu tanpa kesengajaan, tanpa kita sadari begitu ya. Iya, tapi kalau dari Pak Pratama sendiri melihat tadi
Berarti apa saja nih Pak? Kalau tadi disebutkan oleh Pak Wijaya ada phishing. Phishing itu kan penipuan online untuk mendapatkan data pribadi atau sandi, benar ya Pak ya? Iya. Selanjutnya apa lagi nih Pak yang perkembangan tentang kejahatan siber di masa modern saat ini? Tadi ketika disampaikan bahwa pengguna internet semakin besar, kemudian ekonomi digital Indonesia juga semakin bagus begitu ya. Orang akhirnya menggunakan transaksi hampir semua menggunakan online. Kemudian orang menggunakan online untuk jualan dan lain-lain, ini yang menjadi sasaran gitu. Nah tadi phishing adalah salah satu metode. Kemudian ada peretasan, melakukan hacking gitu. Bagaimana orang bisa masuk dalam sistem institusi, pemerintah ataupun swasta gitu untuk mengambil data, merusak data, mencuri data, modifikasi data dan lain-lain begitu. Banyak contohnya nanti kalau kita sebutkan gitu. Kemudian ada juga ransom. Ini yang sekarang ini lagi ngetren nih. Ransom itu seperti apa, Pak? Ransomware itu adalah si pertas ini masuk ke dalam sistem orang lain gitu. Contohnya kemarin Colonial Pipelines gitu, itu perusahaan Pertamina-nya Amerika gitu. Semua filenya itu terenkripsi, rusak semua gitu, nggak bisa diapa-apain sehingga lumpuh total. Dia harus bayar $50 juta gitu, kepada hackernya supaya bisa menjalankan sistemnya lagi gitu. Artinya yang disandra bukan cuma manusia begitu ya? Bukan, yang disandra itu adalah filesnya gitu, sistemnya gitu. Dan ini berkembangnya semakin pesat. Kenapa? Karena ransom saat ini bukan hanya dilakukan oleh pembuat ransomnya, tapi orang-orang biasa pun dia bisa nyewa ransom ini, namanya ransom as a service. Jadi kalau orang lagi iseng gitu ya, ngomong sama si hackernya ini, kemudian saya sewa dong gitu. Oh ya boleh, pembagiannya tahu nggak? 70-30%. 70% untuk si penyewa, 30% untuk si pemiliknya. Jadi kalau dia punya akses ke sistem orang lain gitu, bank gitu ya, begitu dia berhasil masuk, dapat $1 juta, kemudian 700 juta buat dia, 700 ribu buat dia, 300 ribu buat si peretasnya. Sehingga akhirnya sekarang apa? Banyak orang nggak punya kemampuan hackers, nggak punya kemampuan hacking, itu bisa menjadi hacker gara-gara sistem ransomware as a service ini. Nah itu yang harus kita waspadai itu, kayak gitu. Kemudian selain ransom ada juga DDoS. Gitu ya, DDoS itu malware. Kalau DDoS dan juga malware ini seperti apa? Jadi DDoS itu adalah untuk melumpuhkan sistem gitu. Misalkan di Polri nih gitu, sistemnya kan bagus nih, banyak nih melayani masyarakat gitu. Tiba-tiba ada yang nggak suka sama Polri nih, diserang aja pakai DDoS gitu, sehingga sistemnya lumpuh dan dia tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, mati gitu sistemnya gitu. Itu DDoS. Kemudian kalau kita malware sekarang lagi tren juga gitu. Malware itu semacam virus gitu yang dia diinjek ke dalam device kita, ke handphone kita, ke tab kita, ke komputer kita, yang fungsinya macam-macam, bisa untuk nyuri data, untuk modifikasi data, atau bahkan kemarin untuk nyuri saldo rekening gitu. Contohnya kemarin APK undangan kan, ada 400 lebih masyarakat kita yang akhirnya uangnya sampai 0 dikuras. Gara-gara apa? Dia nggak sengaja ngeklik APK undangan ini dan handphonenya kena malware, kemudian dimanfaatkan oleh si hacker itu untuk mencuri semua uang yang ada di rekeningnya. Iya, APK, Android Package Kit begitu. Betul. Ya Pak ya. Kita memang berpikirnya undangan atau paket gitu ya, ternyata malah dana kita terkuras begitu ya Pak ya. Selalu diberikan menarik. Dan nanti berkembang tuh contohnya surat tilang ya kan. Ya gitu. Adalah tren apa lagi nih, ntar kayak gitu-gitu tuh. Iya. Jadi trennya aja, lihat judulnya gitu. Iya benar. Soalnya kalau misalkan kita dapat surat tilang pasti kita klik Pak, karena kita kan khawatir. Nah ini pastinya yang menjadi beban ya Pak ya, tanggung jawab sekaligus tantangan gitu bagi Polri. Nah lantas sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan atau berapa banyak kasus yang mungkin sudah terselesaikan Pak? Ya kita sebetulnya di Direktorat Tindak Pidana Cyber ini ya memang belum lama ya sebetulnya, dari tahun 2017 kita ada 3 subdirektorat. Jadi ada subdirektorat 1 itu menangani terkait dengan computer crime. Jadi komputer sebagai alat utama di dalam melakukan kejahatan. Di situ yang paling banyak kita tangani terkait dengan illegal access. Kemudian ada manipulasi data, mungkin saat ini juga banyak yang kita tangani. Kemudian pertasan tadi disampaikan Pak Pratama. Kemudian terkait dengan subdit 2 ada juga menangani terkait dengan related crime-nya. Jadi komputer sebagai alat bantu. Nah ini kebanyakan memang yang terjadi di konvensional sekarang sudah beralih ke digital, seperti penipuan-penipuan yang dulu mungkin di konvensional sekarang beralih ke penipuan online. Nah itu yang banyak kita tangani saat ini. Jadi mungkin dari beberapa laporan yang paling tinggi adalah terkait dengan penipuan online, karena mungkin itu keseharian masyarakat ya, terutama pada saat pandemi itu banyak masyarakat yang melakukan kegiatan online. Nah itu di situ juga pelaku kejahatan banyak bereaksi. Jadi betul disampaikan Pak Pratama tadi bahwa
kejahatan ini juga tidak hanya expert saja. Ada orang-orang yang mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin salah bergaul di internet gitu ya. Ada komunitas itu, kemudian dia mempelajari secara otodidak, kemudian dia bisa melakukan satu tindak pidana gitu karena memang diajari. Kasus APK misalkan, pelaku kejahatan pembuatnya sudah kita tangkap, sudah kita proses, tetapi masih berkeliaran karena memang sebelum kita lakukan penangkapan itu mereka sudah bergaul di internet, di dark web dan sebagainya untuk mengetahui bagaimana proses atau cara-cara untuk melakukan kejahatan itu, dan itu sudah beredar. Akhirnya sampai dengan sekarang masih tetap ada saja gitu yang masyarakat belum paham walaupun sudah diberikan edukasi supaya tidak mudah untuk mengklik, tetapi tetap saja masih ada, dan pelaku sampai sekarang juga kita proses. Nah, kemudian ada Subdirektorat 3 yang tugasnya memang tactical support ke Subdit 1 dan Subdit 2. Kemudian di situ yang lebih utama adalah melakukan digital forensik dan melakukan patroli cyber. Nah, di situ memang tugasnya adalah melakukan langkah-langkah yang sifatnya preventif untuk patroli, dan di situ banyak diungkap terkait dengan konten-konten yang negatif, konten-konten yang provokatif gitu. Nah, itu banyak ditangani di patroli cyber. Ya, ini kalau kita melihat dari data Polri ada kurang lebih untuk penipuan ini sudah ada 1.414 kasus yang sudah berhasil terpecahkan, pencemaran nama baik sampai 800, pornografi, akses ilegal, dan masih banyak lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam Presisi. Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Ya, Anda kembali di Polri Presisi, masih bersama ketiga narasumber kami. Ada Kombes Pol Dhani Kustoni, Direktur Tindak Pidana Siber, Dr. Pratama Dahlian, pengamat siber, dan juga Bapak Wijaya Kusumawardana, staf ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi Budaya Kominfo. Kita melanjutkan perbincangan kita tentang kejahatan siber. Tadi menarik sekali begitu ya, bahwa sekarang kejahatannya juga sudah bertransformasi lebih modern juga begitu. Cuman pastinya masyarakatnya gimana nih supaya pola pikir juga, kemampuan kita juga mengikuti itu. Satu hal yang menarik juga Pak, ini ada salah satu kasus yang kemarin cukup besar begitu ya, melibatkan negara
tetangga negara Singapura. Ini ada satu modus yaitu bisnis email compromise, di mana salah satu perusahaan yang ada di Singapura dirugikan kurang lebih 32 miliar begitu, dan akhirnya berhasil diungkap oleh Polri. Di sisi lain juga ada kasus judi online begitu, yang ini banyak sekali anak muda gitu ya yang sebagai pelakunya. Ini bagaimana akhirnya dari Polri bisa memecahkan kedua kasus ini, Pak? Ya, jadi memang kasus-kasus yang kita bisa ungkap tentunya ini adalah berdasarkan kerjasama tentunya internasional, karena memang bisnis email compromise ini mungkin supaya dipahami dulu oleh masyarakat ya. Okay. Apa sih mungkin yang terkait kasus apa sih bisnis email compromise ini? Jadi kita beri contoh aja supaya mudah. Jadi ada satu misalnya perusahaan A dengan perusahaan B bekerja sama. Kemudian perusahaan A mungkin ada di Amerika, perusahaan B ada di Italia misalnya. Kemudian setiap transaksi itu komunikasinya melalui email. Okay. Nah, ini pelaku ini juga hampir sama sebetulnya dengan polisi, juga melakukan profiling, ya, mempelajari, kemudian manajemen finansialnya juga mereka lakukan social engineering. Nah, ketika itu sudah didapat, mereka menyamarkan. Jadi menyamarkan email si penagih bayaran itu yang hampir mirip, hampir sama. Sehingga pihak korban ini menjadi lalai gitu. Jadi misalkan A jadi A gitu ya, jadi bedanya N double N gitu. Nah itu akhirnya bisa si pelaku bisa mengalihkan pembayaran. Nah yang terjadi di Singapura ini, korbannya juga memang dari Singapura, kemudian pihak perusahaan Huton itu Asia itu juga memang berada di satu negara tertentu gitu. Akhirnya pembayaran dialihkan ke negara Indonesia. Nah itu karena kecepatan memang dari pelapor menyampaikan ke kepolisian Singapura, kemudian koordinasi dengan Hubinter dan menyampaikan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber, sehingga kita juga cepat untuk memfreeze ya keuangan itu sehingga aman 100%, 32 miliar itu kita bisa amankan. Kemudian kita melakukan profiling terhadap para pelaku yang rata-rata memang kelompok-kelompok yang Nigeria. Dan memang ini menjadi persoalan tersendiri tidak hanya di Indonesia, tetapi FBI pun juga mengakui bahwa kasus BEC atau bisnis email compromise ini menjadi persoalan tersendiri karena korbannya cukup banyak dan pelakunya terorganisir di beberapa negara pelaku utamanya. Dan salah satunya orang Nigeria ini memacari orang Indonesia, bekerja sama dengan orang Indonesia, dan itu menampung hasil dari kejahatan, dan itu kita berhasil kita ungkap dan saat ini kita proses. Gitu. Bagaimana dengan kasus-kasus judi online, Pak? Nah untuk perjudian online tentunya ini juga tentu metodenya agak berbeda karena pelaku kejahatan ini kebanyakan menyimpan servernya di luar negeri yang memang mengatur diperbolehkannya perjudian. Nah tentunya ketika ada operasional di tempat kita di Indonesia, tentu kita tidak henti-hentinya secara terus-menerus kita melakukan pengungkapan, sehingga langkah-langkah Polri ada beberapa langkah sebetulnya melakukan langkah preventif, tentunya mengedukasi masyarakat ya, supaya paham bahwa bermain atau ikut turut serta apalagi membuka operasional perjudian sini itu dilarang, dan masyarakat juga banyak yang menjadi korban bermain kemudian kecanduan akhirnya ya melakukan tindak pidana yang lain, tidak hanya perjudian. Kemudian langkah preventif juga kita ada patroli cyber. Patroli cyber kita lakukan untuk memonitoring selama 24 jam. Kalau memang servernya berada di luar, websitenya ada di luar, kami juga koordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran. Tapi kalau ada di negara kita ya tentu kita akan melakukan proses penegakan hukum. Iya Pak Wijaya, ini kalau dari Menteri Kominfo sendiri juga sudah menyampaikan ini sebuah tantangan ya Pak ya. Karena kalau di negara lain, sejumlah negara lain ini dilegalkan begitu ya, tapi di kita kan terlarang begitu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kominfo sendiri seperti apa Pak? Ini terkait judi online. Baik. Kalau kita bicara judi online ini memang yang dilakukan Kominfo sudah banyak. Pemblokiran jelas. Tapi tahapan untuk pemberantasan judi online itu kan ada di sisi hulu, ada di sisi intermediate, ada nanti di sisi hilir, yaitu penindakan itu sendiri. Kalau hulu jelas, kami bersama beberapa kementerian dan juga pentahelik yang lain, akademisi, tokoh masyarakat, bahkan juga media kita melakukan bersama-sama. Untuk apa? Edukasi. Bahayanya judi online, tidak hanya kita bicara edukasi di bidang literasi digital, tapi juga tentang financial digital juga, digital financing itu juga, keuangan digital. Dan ini kami juga bersama dengan OJK, PPATK juga melakukan edukasi tersebut. Itu di sisi hulu. Nah,
Di sisi tadi intermediate-nya kita melakukan tadi pemblokiran apabila kita tahu dan kita memang sudah ada tim sendiri di Kominfo untuk melakukan pemblokiran. Tapi kita mengawasi karena memang kita tahu Undang-Undang ITE itu tidak membenarkan adanya judi. Nah, tetapi bicara judi pun nanti begitu sudah ditangkap pemblokiran dan kita tahu orangnya dan kita pun juga meminta para provider termasuk juga penyelenggara platforms termasuk seperti Meta, Google, dan kita juga bilang kepada pihak perbankan kalau ada ditemukan data-data atau indikasi memang kuat bahwa ada data uang yang diterima oleh bank, kita juga suratin. Bahkan kita berkoordinasi untuk melakukan penindakan. Tapi kalau untuk situsnya memang kita blokir. Bahkan kita minta juga pada platform itu untuk mereka harus melakukan. Terakhir ini pun kami pun juga memberikan teguran. Pak Menteri sendiri berteguran kepada salah satu platform Telegram yang kita masih melihat mereka belum ada indikasi yang sangat kuat untuk memberantas itu. Gitu. Kalau untuk Facebook, Google sudah, Meta juga sudah. Tapi kalau mereka ada kebocoran kita akan memberikan surat. Dulu pada awal-awal Meta masih membiarkan, tapi kemudian diberikan surat pun akhirnya mengikuti. Nah itu yang telah kita lakukan. Nah semua ini pun kalau kita judi online, kalau di sisi hilir ada hal yang memberikan dampak tadi. Kejahatan dan kita tahu indikasi ini dan karena kita tahu undang-undang ITE yang terbaru pun sudah terikat juga dengan undang-undang mengenai KUHP yang baru. Nah, jadi apapun kalau ada tindak pidana segera kita laporan pihak Polri untuk dilakukan penindakan. Iya, ini kalau kita melihat memang dari data begitu ya, Kominfo sendiri ini sudah memutus 1,6 juta situs judi online gitu ya. Kemudian ini ternyata jumlah penggunanya cukup banyak, 3,2 juta masyarakat Indonesia yang berjudi secara online. Mungkin mereka tergiur sama keuntungan ya. Kalau misalkan kalah harus mendapatkan keuntungan lagi. Tapi kemudian 2,7 juta pemainnya ini adalah anak muda dengan transaksi totalnya kurang lebih 327 triliun. Bagaimana ini, mengapa ini bisa terjadi? Saya akan tanya nanti ke Pak Pratama, dijawabnya nanti setelah kita jeda sebentar. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama, hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam Presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk Bumi Pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam Presisi. Ya,
Anda masih bersama kami di Polri Presisi, masih bersama kami Pol Dani dari Mabes Polri, kemudian ada Pak Wijaya dari Kominfo dan juga Pak Pratama sebagai pengamat cyber. Kita melanjutkan perbincangan tentang kejahatan cyber begitu ya. Tadi saya sempat sebelum mengakhiri segmen 2 ada pertanyaan. Ini menarik sekali Pak, karena judi online ini semakin marak nggak sih sebenarnya? Dan ini ternyata banyak sekali masyarakat yang Indonesia yang mengikuti judi online, dan 2,7 juta diantaranya adalah anak muda. Sirkulasi dananya mencapai 327 triliun. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi memang luar biasa sekali ini gitu. Uang kita yang habis percuma itu luar biasa banget gitu. Karena apa? Karena orang kalau main judi, apalagi judi online, udah pasti kalah. Nggak mungkin menang udah. Oh karena gitu ya apa? Pak? Itu yang harus kita pahami bersama karena ya, yang membuat judi itu ada adalah algoritma. Algoritma itu disetting supaya memang si penjudi itu pasti kalah, yang menang pasti bandar. Awalnya dikasih menang dulu. Jadi kalau gitu. menang itu pasti nanti akan kalah lagi. Jadi nggak akan mungkin menang. Jadi masyarakat kita harus tahu bahwa impossible to win. Udah itu aja kita pegang gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kok semakin marak gitu? Ya kan. Yang pertama adalah masalah kebocoran data. Banyaknya kebocoran data yang terjadi di Indonesia, nomor handphone, kemudian alamat dan lain-lain itu digunakan oleh orang-orang ini untuk memberikan iklan kepada masyarakat. Kalau mereka nggak tahu nomornya, gimana mereka mau kirim SMS, gimana mau kirim WA, nggak bisa kan? Jadi kebocoran data ini luar biasa jahatnya juga. Oleh karena itu ini adalah kejahatan nih Pak dari Kominfo. Ini yang harus nanti ditegakkan gitu, bahwa nggak boleh lagi tuh institusi baik kementerian, lembaga ataupun swasta ketika di tempatnya terjadi kebocoran data kemudian dibiarkan begitu saja. Harus ada sanksinya gitu. Sehingga apa? Masyarakat terlindungi. Yang kedua, judi online ini dia memberikan layanan yang sangat luar biasa baiknya. Kenapa luar biasa baiknya? Orang mau deposit, mau withdraw itu gampang sekali. Orang kalau menang dia ngambil duitnya gampang sekali, pasti dilayani gitu. Sehingga apa? Sehingga orang merasa bahwa oh saya harus loyal di sini. Ternyata ini nggak nipu kita. Merasa nggak ditipu. Kemudian orang merasa senang nih main ini. Kenapa senang main? Karena ketika dia main kadang-kadang diberi menang gitu ya kan. Sehingga orang akan berusaha main, ketika kalah dia mengekskluskan dirinya sendiri untuk deposit lebih banyak lagi supaya nanti menang, dan ternyata kalah. Kemudian ini nih yang paling bahaya nih. Kenapa kok banyak anak-anak muda, anak-anak kecil yang jadi korban? Karena depositnya kecil. Berapa Pak? Sekarang sampai 15.000, 10.000 juga bisa. Okay. Dan semua platform pembayaran bisa. Jadi dari angka 327 juta tadi itu ternyata depositnya 15.000. Iya, triliun itu loh gitu. Kali jutaan ya gitu. Wow. Kenapa? Karena orang bisa mentransfer deposit itu dengan cara yang sangat mudah. Orang punya 20.000, 30.000 gitu. Driver online dapat sekali pelanggan, kemudian dia depositkan duitnya gitu. Yang akhirnya apa? Ini dipermudah ini gitu. Jadi bandar-bandar ini, agen-agen ini, dia mempermudah masyarakat kita supaya ikut. Dan ketika depositnya kecil, yang ikut itu adalah orang-orang yang sebenarnya dia nggak layak untuk main judi online, karena untuk beli susu aja masih susah, untuk makan aja masih susah, untuk bayar sekolah aja masih susah gitu. Akhirnya begitu dia menggunakan uang judi online, kalah, dia ikut pinjol, malah ke gilas-gilas pinjol itu. Akhirnya apa? Jadi rampok, jadi begal, jadi macam-macam. Akhirnya apa? Negara kita jadi berisik, jadi terganggu stabilitasnya gitu. Kasihan polisi jadi sebenarnya kesananya gitu. Ya kan. Nah, hal ini yang menurut saya menjadi problem yang harus kita atasi. Bisa saya tambah sedikit? Silakan. Jadi gini. Jadi bicara betul pinjol. Jadi bukan pinjol, jadi judi online. Jadi judi online itu berawal sebetulnya orang itu coba-coba. Saya tidak menyangka coba-coba. Karena apa? Begitu dia sekali coba, awalnya kayak main game. Awalnya dari sana. Tapi pertama kita dapat itu biasanya selalu kenapa? Kita masuk aja, udah dikasih hadiah, Pak. Okay. Nah, wah gampang nih, terus main. Kemudian setelah itu harus memang ada akadnya. Kalau kita mau benar serius, ngasih uang 10.000 atau 15.000. Nah, dulu masih bisa 100.000, terus turun 50. Itu kan ada hambatan. Tapi sekarang dengan mereka tuh melihat, wah peluangnya besar. Apalagi, maaf nih, sejak tahun lalu kami itu Kominfo melakukan gerakan benar-benar pemberantasan judi online. Mereka itu menurunkan tadi plafon harusnya depositnya minimal 100.000. Jadi turun, dan itu membuat siapapun bisa masuk. Dan itu diiming-imingin gampang-gampang sekali. Saya tahu kenapa, kami juga mencoba juga. Wah enak sekali. Nah gawatnya adalah judi online itu merubah pola pikir Mbak. Jadi dia menyerang itu tadi mindset kita. Bahwa dapat duit mudah, segala macam mudah. Nah begitu kita masuk pada algoritma mereka, kita diikat dan kita jadi kebutuhan. Nah pada saat kita kalah dan sekali dapat menang,
kita mikir, wah mana saya harus nambahin. Tadi terjebak pada pinjol. Mending pinjol yang legal. Ini pinjol ilegal. Dia 2 kali dekat udah jatuh tertimpa tangga, kejeburkan plafon. Iya. Pak Budi, ini kalau tadi Bapak-bapak juga sudah menyampaikan, ini ada banyak sekali kebocoran data begitu ya. Jadi ketika kita akhirnya surfing di media sosial, di internet itu tiba-tiba ada link-link yang menyusup yang ternyata judi online begitu. Dan juga yang pasti menjadi tantangan yang sekarang juga makin marak itu adalah ransomware begitu kan ya. Ini bahkan ada kalau masyarakat ini soft target gitu ya, tapi ternyata hard targetnya pun akhirnya terkena begitu. Ada salah satu bank begitu di Indonesia yang juga terkena ransomware. Ini gimana Polri menanganinya? Ya, saat ini memang masih kita terus tindak lanjuti. Memang ada tentunya dari pihak yang keamanan ya. Jadi ini kadang-kadang begini, bahwa pelaku tindak pidana ya, termasuk ransomware ini tidak terbatas pada kelihaian dari pelaku itu sendiri, tapi kadang-kadang dari kelalaiannya juga gitu. Artinya mungkin security-nya tidak aman, tidak pernah di-update, di-patching dan sebagainya. Jadi sehingga itu mudah dicari celahnya untuk pelaku kejahatan melakukan tindak pidana. Kemudian penyimpanan log sampai dengan sekarang pun rata-rata di perusahaan itu tidak lama gitu. Nah, sehingga kalau dari sisi proses penyidikan ketika kita mencari alat bukti, itu alat buktinya juga sudah hilang, sudah tidak ada. Nah, kadang-kadang juga pelakunya yang kalau memang sudah lihai itu juga dirusak juga. Tetapi upaya itu juga ada beberapa yang kita lakukan pengungkapan. Jadi di samping memang ransomware ini memang kebutuhan ekonomi, tapi di satu sisi di kelompok ya, ini kan ada kelompok juga nih, ada kelompok yang sifatnya otodidak, di kelompok yang meninggikan rating. Jadi pernah satu kejadian di salah satu negara di Italia, ini perusahaan ini Pak Pratama, perusahaan penyimpanan server seluruh perusahaan yang ada di situ. Kemudian cukup meminta tidak besar sebetulnya pelaku, hanya $200 sebetulnya. Tetapi untuk mitigasinya ini mungkin miliaran habis ini perusahaan ini. Tetapi rating si pelaku ini di komunitasnya dia cukup tinggi karena berhasil untuk ransomware di satu negara itu. Dan akhirnya kita ungkap ternyata pelakunya ya hanya mahasiswa di salah satu perguruan di Jogja, kita tangkap. Kemudian yang menjadi trust dari perusahaan itu kepada perusahaan yang penyimpan server itu juga sudah tidak ada. Jadi akhirnya mereka kehilangan cukup besar gitu. Padahal dimintanya cuma $200 gitu, seperti itu. Tapi tantangannya apa Pak kesulitannya di sini untuk ransomware? Ransomware ini itu tadi, sifat dari kejahatan cyber ini tentu kan borderless. Kita digital forensik untuk melakukan satu pembuktian, itu tantangannya adalah dari tingkat pengambilan alat bukti itu sendiri yang tadi saya sampaikan. Di tempat yang terkena misalkan salah satu ransomware, itu menyempat lognya itu tidak lama. Nah, akhirnya tidak tercatat dengan baik sebenarnya. Iya. Kalau tercatat dengan baik tentu kita akan bisa telusuri. Ya, kalau dari Kominfo sendiri Pak, bagaimana supaya hal ini tuh tidak kembali terjadi? Apalagi ini adalah sebuah institusi yang menurut saya udah bonafit begitu ya. Ternyata bisa terkena juga gitu. Jadi begini Mbak, kan kita itu kan sudah menerbitkan Undang-Undang 27 tahun 2022 yang lalu. Yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan salah satunya itu institusi, itu merupakan salah satu yang disebutkan. Jadi Undang-Undang Data itu ada memberikan ada 3, ada subjek data, prosesor data, pengendali data. Ini perbankan itu kan dia sebagai prosesor dan pengendali data. Tentunya dengan sekarang itu perkembangan digitalisasi begitu pesat, harusnya memang harus benar-benar cermat. Tadi Pak Dhani sudah mengatakan, ini perkembangan itu begitu dinamis ya. Sehingga benar-benar harus keamanan data. Karena apa? Di dalam undang tersebut menyatakan keamanan data pribadi merupakan hak asasi manusia dan itu harus begitu kita mengambil data supaya tadi tidak bisa kena kejahatan, benar-benar harus bisa dilindungi dengan tadi firewall yang bagus dan segala macam. Nah, kalau Kominfo, kami pada posisi adalah tadi di hulu dan intermediate-nya. Kami kalau ada permintaan akan melakukan, dan untuk pemblokiran dan segala macam itu bersama BSSN. Nah, nanti BSSN inilah yang sebetulnya yang memang spesialis untuk melakukan penanganan terkait tadi pencurian data bersama tentu dengan Polri. Kalau kami tentunya melakukan tadi
edukasi, kemudian melakukan monitoring, pemantauan terhadap kasus ini. Seringnya juga karena orang menanya pada Kominfo, padahal ada beberapa Kominfo tidak sampai ke sana, karena kalau kita bicara cyber secara jauh nanti kita dicolek sama teman kita ya. Sebetulnya BSSN itu tadi di kita juga, tapi sekarang menjadi badan sendiri, Bu. Nah, gitu. Iya, baik. Ini menarik sekali tadi Pak Wijaya menyampaikan kalau bisa data masyarakat itu harus aman. Gitu. Tapi untuk yang kasus ransomware yang ini, yang satu ini begitu yang terjadi 1 tahun lalu, salah satu bank yang ada di Indonesia begitu ya, yang kita anggap bahwa keamanannya pasti juga sudah tingkat tinggi. Bahkan ini ada minta tebusan begitu kan, kurang lebih 200 miliar atau ancaman akan membocorkan 1,5 terabyte begitu data dari customer-nya begitu. Nah ini lantas apa yang harus diantisipasi kalau menurut Anda sebagai pengamat siber supaya ini tidak terjadi? Jadi menurut saya tadi yang sampaikan Pak Dhani benar ya gitu, bahwa kadang-kadang peretasan terjadi bukan karena si hacker yang jago gitu, karena kita yang lemah gitu. Nah salah satunya bank ini gitu. Ngomongnya malu-malu sih. Ada BSI gitu ya, apa namanya, dia kena gitu, dan memang kemarin ketika dibocorkan sudah sempat bocor. Saya sudah sempat juga ngelihat tuh apa namanya data-data yang dipublikasikan gitu. Artinya apa? Memang terjadi hal itu gitu. Dan sebenarnya ini bukan korban sendiri gitu. Ada ribuan korban lainnya lagi sebenarnya gitu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Di institusi Indonesia pun juga banyak sekali terjadi gitu. Yang kejadiannya itu lebih sering karena kelalaian kita. Apa lalainya kita? Kita sering tidak bisa menahan phishing. Jadi ketika kita dikirimin email, kita dikirimin file gitu, kita nggak sengaja merasa bahwa itu benar, akhirnya keklik gitu. Kemudian kita suka install aplikasi aplikasi-aplikasi dari pihak ketiga yang nggak jelas, akhirnya pasang malware di komputer kita, di handphone kita gitu. Atau misalkan kita suka buka-buka website yang dalam tanda kurung asik-asik gitu. Di situ banyak sekali ini malware-malware gitu yang sengaja ditaruh di sana untuk menjerat pegawai-pegawai itu yang dia seneng melihat hal seperti itu gitu. Akhirnya apa? Begitu ngebuka webnya, ngelihat, dan dia harus klik accept karena dia pengen melihat itu. Disitulah malware itu keinstall. Akhirnya komputernya kena. Begitu satu komputer kena, terhubung ke jaringan, udah selesai semuanya. Nah, ketika institusi ini menjadi institusi vital, termasuk dalam infrastruktur kritis, karena perbankan, keuangan adalah salah satu infrastruktur kritis. Dampaknya apa? Bikin sengsara rakyat. Masyarakat kita nih yang sengsara nih gitu. Apalagi ya ada satu daerah tempat kita gitu yang hanya bank ini nih yang bisa melayani, bank lain nggak boleh gitu. Bayangkan seminggu 2 minggu sampai down, bayangkan nggak bisa terlayani gitu. Nah itu bisa diantisipasi sebenarnya kalau kita aware, kalau kita ngerti bagaimana mengamankan sistem yang kita miliki gitu. Nah bagaimana caranya itu supaya dia tahu banyak standar-standar yang bisa digunakan untuk melakukan pengamanan sistem yang mereka miliki. Tadi Pak Dhani ngomongin masalah log itu adalah catatan gitu. Jadi setiap aktivitas komputer itu pasti ada catatannya. Orang masuk, orang keluar, kita melakukan aktivitas pasti ada gitu. Nah, kadang-kadang karena membutuhkan storage yang gede gitu, dibatasi, udah seminggu dihapus, di-delete gitu. Sehingga ketika terjadi kejadian, Polri mau datang, susah ngelihatnya. Aduh, ini kok udah nggak ada gitu. Ya kan, sisi lain juga ada hacker yang memang dia seneng ngapusin lognya sendiri gitu. Ini menarik karena kalau kita berkaca dari kasus ini bahwa memang ternyata dari peretas ini sendiri tidak hanya meretas di Indonesia ya, tapi juga ada di Perancis, di Jerman gitu. Nah, ini artinya dari Mabes Polri sendiri juga untuk mengungkapnya pastinya tidak bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan polisi-polisi siber yang ada di luar negeri. Kita akan bahas seperti apa bentuk kerjasamanya di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan Presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset
dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Indonesia hidup berdampingan dalam keberagaman. Sebagai bangsa majemuk, terpenting adalah merawat kebinekaan. Toleransi menjadi kunci dalam menyatukan perbedaan, menciptakan persaudaraan antar sesama. Mari kita wujudkan mimpi bersama, hidup berdampingan dalam kedamaian dan penuh cinta. Demi satu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebinekaan. Mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan serta merawat peradaban demi persatuan dan kesatuan NKRI. Salam presisi. Ya, dan masih di Polri Presisi, kita masih membahas tentang kejahatan siber, melanjutkan perbincangan. Tadi saya juga sempat menanyakan ke Pak Dhani, ini pastinya kerjasamanya bukan cuma kerjasama dengan polisi-polisi Indonesia begitu, juga ada polisi-polisi mancanegara begitu. Seperti apa sih Pak kerjasama dalam penanganan kejahatan siber ini? Ya, jadi kejahatan siber ini sifatnya karena borderless tadi saya sampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri karena pelaku ini kalaupun korban itu bisa di negara kita, bisa di luar kan, bahkan bisa proksi ya, sehingga kita melakukan kerjasama untuk dalam negeri kita dengan Kemlu, dengan Ditjen Imigrasi itu tetap kita lakukan kerjasama. Kemudian dengan kepolisian, polis to polis, ini ada beberapa atas kepolisian yang di masing-masing kedutaan ada di sini, sehingga kita kerjasama di samping pengungkapan kasus atau informasi, sharing informasi. Kita juga melakukan capacity building, jadi meningkatkan kemampuan personil, khususnya Direktorat Siber. Kita belajar atau melakukan pelatihan di luar negeri dan bahkan mungkin dari luar negeri pun mengajar di kita, termasuk kita juga sharing knowledge juga ke sana. Gitu. Tapi apakah ada kayak pertemuan rutin antara polisi-polisi siber internasional gitu Pak? Tentu ada. Okay. Jadi kadang kita ada nama SORC ya, Senior Officer Roundtable Cybercrime di Asia. Itu juga kita secara rutin di Singapura kita lakukan. Ketuanya sementara ini Singapura. Ini annual ya Pak ya, setiap tahun begitu ya Pak tahun. ya. Ya, kalau kita melihat tadi sudah dipaparkan seperti apa saja ancaman di dunia maya begitu. Pastinya ada langkah-langkah preemptif dan juga preventif yang dilakukan Polri gitu. Itu apa saja Pak? Langkah preemptif tentunya kita hampir sama dengan konvensional, hanya berbedanya kita di ranah online gitu ya. Di samping Direktorat Cyber juga kita ada fungsi kerjasama, kita melakukan langkah-langkah edukasi literasi digital, tentu sama-sama juga dengan Kominfo. Kemudian kita juga langkah preventif, kalau Direktorat Cyber, kalau konvensional mungkin patrolinya di ranah konvensional, nah kita patroli cyber di online gitu. Kita 24 jam kita lakukan semua bentuk tindak pidana apapun di situ yang terkait cyber. Iya, kalau dari Kominfo sendiri Pak, preemptif preventifnya seperti apa ini? Kalau preemptif sudah jelas, edukasi untuk pencegahan kita lakukan bersama-sama kepada seluruh kementerian atau lembaga terkait. Nah, kalau preventifnya kami juga ada tim juga. Khususnya untuk judi online kita selalu kalau ada situs-situs baru kita langsung kita ketahui, kita tandai, kita tag juga, kita blokir. Tidak hanya judi online, termasuk yang pornografi tadi istilahnya yang asik-asik kalau Pak Rahmat tadi bilang, masih malu-malu juga. Pornografi kita pun juga lakukan, Bu. Jadi pemblokiran itu tidak juga termasuk pornografi karena biasanya situs pornografi itu juga sebagai pemantik untuk masuk ke judi online. Selain tadi game online. Karena itulah yang kemudian tadi dia mencoba membuka, akhirnya dia membuka juga data yang dia inginkan. Itu sudah kita lakukan. Ada tim kami juga di Kominfo melakukan itu. Nah, begitu kita temukan dan kita tahu identifikasi pelakunya, biasanya kita nanti koordinasi dengan Polri untuk bisa lakukan penindakan. Itu yang kami lakukan. Ya, kalau menurut Pak Pratama sendiri, langkah-langkah ini apakah ada masukan Pak? Karena kalau kita melihat sebenarnya ya Pak ya, bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang harus bertindak, tapi masyarakat. Mungkin masyarakat selama ini dianggap sistem keamanan masyarakat itu lemah begitu. Masyarakat itu sebenarnya di sisi lain karena lalai, mereka itu juga lack of competence gitu Pak. Ya, kemampuan kompetensinya itu cukup kurang tentang digitalisasi ini yang akhirnya ada human error di situ jadi peluang. Jadi memang harusnya
masyarakat itu tanggung jawab pemerintah untuk mengamankannya gitu, harusnya gitu ya. Tetapi memang untuk mengamankan segini banyaknya orang gitu dengan kemampuan yang terbatas memang nggak susah. Jadi nggak bisa memang pemerintah kerja sendiri, Polri kerja sendiri, Kominfo kerja sendiri, nggak akan bisa, udah yakin deh. Tadi yang disampaikan Pak Dhani benar, nggak akan bisa gitu. Ini masalah kejahatan cyber yang ada di Indonesia ini harus kerjasama semua pihak gitu. Dan nggak hanya di Indonesia, dia harus kerjasama pihak dengan luar negeri juga. Bukan artinya kita tuker-tukeran data, enggak ya gitu. Tapi kerjasama bagaimana penanganan ketika terjadi insiden cyber, kerjasama ketika terjadi serangan malware, bisa tuker-tukeran sehingga kita tidak terserang malware yang sama dan lainnya gitu ya gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi negara yang memang kuat ini gitu. Tidak menjadi bulan-bulanan serangan-serangan hacker itu yang bisa merusak negara, bisa merusak masyarakat dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya termasuk judi online dan lain-lain gitu ya. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Polri ini cukup bagus saat ini gitu, melakukan tindakan preemptif, kemudian preventif dan lain-lain begitu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu, bahwa pola masyarakat kita terhadap media online semakin berubah. Kalau dulu orang bisa ngelihat website, ngecek website seneng gitu ya kan, kemudian lihat gambar Instagram seneng. Sekarang sukanya live streaming, sukanya lihat video yang live dan lain-lain gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan tuh nanti tuh Pak Dhani tuh bikin curhat online gitu ya kan, curhat online cyber Polri gitu, sehingga saat itu menampung secara live real time gitu masyarakat yang jadi korban atau calon korban atau pernah mengalami gitu, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak data dan bisa membantu masyarakat gitu. Karena ya ke situ sekarang sukanya ya kan, masyarakat sukanya kayak gitu, trennya seperti itu. Nah, kita sebagai Polri, sebagai aparat penegak hukum, institusi pemerintah, itu harus ikut tren itu juga. Pendekatannya gitu. ya Pak ya, pendekatannya, harus mengikuti apa yang saat apalagi ini anak-anak muda semuanya ya kan sekarang kan pelaku-pelakunya gitu. Nah, gimana Pak masukannya? Dan ini juga saya juga menanyakan sebenarnya. Setuju ya Pak ya? Sebetulnya sudah ada. Tiap Jumat itu dulu Jumat curhat online namanya, sekarang saya bertanya. Nanti kami juga undang Pak Pratama nanti. Siap, itu ya Pak ya. Untuk semakin mengedukasi masyarakat ya Pak. Ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Jadi menarik. Selain kan kalau dulu untuk keamanan lingkungan ini kan melibatkan warga. Iya. Kalau bicara di dunia online ini sebetulnya kita juga harus melibatkan keluarga Pak. Jadi gini, ruang digital itu kan trust border. Tidak hanya ini tapi sudah masuk pada ranah pribadi juga. Oleh karena itu kami juga mendorong, kami juga bekerja sama dengan teman-teman di kementerian khususnya Kemendikbudristek itu agar ada edukasi juga melalui guru-guru pada murid-muridnya dan juga pada keluarga. Karena ini penting. Kalau kita bicara kejahatan digital ini yang bisa memprotek awal dari pihak keluarga, orang tua, kemudian teman-teman yang masih remaja ini, karena mereka lah yang bisa mulai menggerakkan. Yang kita tidak bisa hindari bahwa generasi sekarang ini namanya generasi alpha. Mereka itu adalah digital native, lahir sudah mainnya gadget. Sudah main gadget, okay. Jadi tidak bisa dihindari. Oleh karena itu perlindungan dan pengamanan melalui keluarga. Nah, nanti kalau bisa dari polisi curhat keluarga, curhat untuk cyber. Pak, tapi masalahnya kalau ya kan? Anak-anaknya teredukasi, banyak sekali orang tuanya menganggap ini sebagai privasi. Oke, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke. Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi.
Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Anda kembali bersama kami di Polri Presisi, masih membahas tentang cybercrime atau kejahatan cyber. Tadi juga sudah diungkapkan ini pentingnya pendidikan begitu ya untuk mengedukasi masyarakat kita sedari dini tentang ancaman-ancaman begitu yang ada di dunia maya. Selain keuntungan yang bisa kita manfaatkan begitu ya dari hadirnya internet begitu. Tapi Pak, pastinya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri ini harus terus bertransformasi gitu. Sejauh ini Polri sendiri itu apakah ada kayak polisi cyber begitu yang ada di Polda atau bahkan tingkat Polsek? Kemudian ada seperti laboratorium digital forensik itu tidak sih Pak di Polri sendiri? Ya. Jadi kita sementara yang ada adalah Direktorat Tindak Pidana Siber yang ada di tingkat Mabes. Oke. Nah di bawahnya di Polda-Polda itu baru setingkat subdirektorat. Nah tahun ini sudah disetujui dibentuk 8 Polda. Jadi ada beberapa Polda yang ada di Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Barat, Polda Metro, kemudian Jawa Tengah, nanti sampai ke Papua, Sulawesi Tengah itu nanti akan diisi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber. Nah ini sedang dibentuk dan sudah disetujui, skepnya juga sudah disampaikan pada saat Rakernis Barreskrim kemarin oleh Bapak Kapolri langsung kepada 8 Polda itu, dan saat ini sedang dibentuk dan diharapkan tahun ini sudah berdiri nanti Direktorat Siber yang ada di masing-masing wilayah. Nah terkait dengan digital forensik, ini kita memang ada digital forensik yang ada di Lafor itu sendiri, kemudian ada di Direktorat Tindak Pidana Cyber, dan ada di Polda Metro, dan itu sudah terakreditasi ketiga-tiganya. Nah kemudian kenapa pentingnya ada digital forensik? Karena memang terkait dengan penanganan alat bukti Undang-Undang ITE itu sendiri, terkait dengan bukti digital, kemudian kita melakukan proses pembuktian di pengadilan. Nah itu tentu kita membutuhkan untuk scientific crime investigation tadi. Jadi bukti digital itu kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan analisis, dan itu jadi alat bukti di pengadilan. Nah nanti di 8 Polda ini juga nanti tentu akan diisi dengan digital forensiknya kalau sudah terbentuk Direktorat Tindak Pidana Cyber. Oke, ini adalah polisi-polisi siber begitu ya Pak ya. Dan juga Laboratorium Digital Forensik Mabes Polri ini sudah ISO 17025/2018 begitu. Kalau dari Kominfo sendiri Pak, yang tadi kita juga berulang kali menyebutkan, ini data pribadi itu jangan sampai berserakan begitu ya di internet begitu. Kalau dari Bapak apa yang bisa disarankan kepada masyarakat Pak untuk mengamankan ini semua? Baik, pertama kalau kita bicara perlindungan data pribadi, pertama kita sendiri sebagai individu harus sadar bahwa kita adalah subjek data. Subjek data itu kan memiliki data yang umum yang perlu dilindungi, terus ada juga yang spesifik. Umum misalkan ya jenis kelamin, kemudian nomor induk dan lain-lainnya, nomor induk kependudukan, kemudian agama, itu yang umum. Tapi ada juga yang data-data yang spesifik, misalkan data kesehatan, data medis, data mungkin nanti terkait dengan kejahatan dan segala macam. Nah, yang paling penting juga pada saat kita penting juga ada data-data mengenai sertifikat kita, data akte kelahiran, kemudian juga data sertifikat kita pada saat kelulusan. Ini harus benar-benar kita kalau kita memang bangga misalkan habis lulus juga jangan serta-merta kita tunjukkan, oh ini loh. Nah, itu kemudian bisa data tersebut bisa diambil, fotonya, nomornya dan sebagainya. Jadi mulailah kita hati-hati. Boleh kita bermain di media sosial, boleh kita eksis di media sosial, tetapi kita harus hati-hati bahwa
memahami dulu apa yang menjadi data kita agar kita tidak mudah tadi kemudian jadi kesalahan itu bukan juga karena kesalahan pihak tadi, pihak peretasnya yang begitu ya? peretasnya, Iya, tapi kita sendiri sudah membuka diri. Contoh rumah itu memang kita punya pintunya, punya pagernya, tapi kalau tidak digembok, tidak dikunci kan membuka peluang gitu loh. Nah ini juga kita harus hati-hati seperti itu. Nah ini yang kita harapkan masyarakat sadar. Dan tadi terakhir lagi terhadap kejahatan lain seperti judi online, pinjaman online, mulai dari keluarga itu juga harus terlibat. Kita lihat kadang di dunia digital ini kita cenderung jadi individualitis. Benar. Kita kadang-kadang di rumah tempat makan sendiri, bahkan maaf ya di ruang privat gitu, ruang tidur, suami istri kadang-kadang sibuk sendiri dengan gadgetnya masing-masing. Nah bagaimana itulah mulai kita harus sebagai orang tua beri contoh bahwa penting tapi ada waktu-waktu untuk kita tetap berkomunikasi secara tatap muka, apalagi kita punya keluarga, karena itulah awal kita untuk melindungi diri kita sendiri dari kejahatan cyber. Yang dekat jadi jauh gitu ya Pak, yang jauh didekatkan begitu. Ya, dan ini menarik sekali karena mungkin tidak banyak kita menyadari sebenarnya kita sendiri loh gitu ya yang menyebarluaskan data pribadi begitu ya, akhirnya jadi celah kejahatan cyber itu. Selain itu tadi begitu Pak Pratama, apalagi Pak yang harus dilakukan secara simpel saja oleh masyarakat supaya tidak bisa menjadi korban. Jadi apa namanya, saya agak happy nih tadi Pak Dhani ngomong bahwa nanti akan ada direktur cyber di Polda-Polda gitu. Kenapa? Karena memang kejahatan saat ini trennya adalah kejahatan cyber gitu. Jadi dengan adanya polisi-polisi di ruang cyber kita, sebenarnya kan bahwa kita ini lebih aman nih gitu. Jadi kan kalau kita nih sekarang jalan kemana-mana jualan gitu kan, kalau ada polisi kan kita aman ya, seneng gitu ya gitu. Nah ruang cyber kita ini kan sangat terbuka sekali, banyak penjahat di sana gitu. Jadi semakin banyak polisi Polda yang memiliki direktur ruang cyber, kita akan merasa lebih terjaga menurut saya gitu. Dan untuk itu menurut saya perlu ada peningkatan kemampuan baik SDM, teknologi gitu ya, komitmen pimpinan gitu. Jangan nanti dibuat di cyber tapi anggarannya nggak dikasih gitu. Harus dikasih juga anggarannya gitu. Karena memang kerjanya cukup berat gitu ya kan gitu. Dan saya pikir masyarakat juga jangan terlalu takut terhadap polisi gitu ya gitu. Karena apa? Karena memang harusnya polisi hadir kan untuk melindungi kita gitu. Sehingga Polri menurut saya spesifikasinya lebih ke cyber gitu, membuka akses seluas-luasnya kepada pemerintah, kepada masyarakat gitu, ketika mereka membuat laporan gitu, mempermudah semudah-mudahnya gitu, ketika mereka membuat laporan, sehingga apa? Kita ini merasa kayak diayomi gitu, dianggap gitu, dan kita tahu bahwa apa yang kita laporkan itu memang ditindaklanjuti gitu. Kalau terjadi, aduh, luar biasa sekali ini negara kita. Gitu, iya, Mbak. iya. Baik. Nah, ini kalau tadi sudah disampaikan bahwa Polri sejauh ini memang sangat membuka diri ya Pak ya kepada masyarakat. Pasti. Saat ini Polri itu sangat dekat begitu dengan masyarakat. Tapi pasti yang menjadi pertanyaan dari masyarakat semua nih Pak, ini kan mengancam siapa saja begitu. Lantas kalau misalkan terjadi atau kejadian begitu kepada masyarakat, apa yang harus mereka lakukan Pak? Ya, yang paling pertama Direktorat kejahatan cyber ini kan tadi disampaikan bahwa karakteristiknya borderless dan memungkinkan internet ini ya anonimus atau anonimitas ya bisa menjadi penyamaran, dan itu memungkinkan di internet. Nah sehingga yang harus dilakukan adalah segera melapor kepada Polri atau kepolisian yang terdekat. Tadi disampaikan Pak Pratama, jadi kita pun memang untuk memudahkan pelayanan tentu ada portal patroli cyber.id itu untuk memudahkan pelaporan, atau mungkin ke platform media sosial yang sudah terverifikasi, yaitu hati-hati juga karena ada beberapa juga pemalsuan, Barreskrim misalkan mengaku di platform, nah itu juga hati-hati juga, jangan sampai nanti sudah menjadi korban salah lapor akhirnya juga tidak menjadi korban berikutnya penipuan. Nah ada jadi platform sudah yang terverifikasi, kemudian portal patroli cyber.id juga itu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan, dan pasti itu kita tidak lanjuti untuk laporan masyarakat. Iya, baik. Ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya terakhir begitu ya. Karena ketika akhirnya masyarakat melaporkan diri begitu atas kejahatan cyber yang mereka alami, mungkin nggak sih Pak, akhirnya masyarakat itu berpikir, oh enggak kok ini masih sedikit gitu. Uang saya yang akhirnya terkuras itu masih cukup sedikit, akhirnya mereka tidak melaporkan. Karena effortnya misalkan harus ada mendatangkan saksi, mengumpulkan bukti dan sebagainya. Kalau Pak Pratama sendiri melihatnya bagaimana? Iya, kalau menurut saya ketika kita menjadi korban, itu sebenarnya bukan kita doang.
pasti penjatuhan melakukan pencarian target-target korban yang lainnya gitu. Jadi kalau kita menjadi korban, secepat mungkin harus lapor gitu, secepat mungkin harus bisa mengatasi itu. Supaya apa? Supaya yang lainnya tidak menjadi korban. Jadi jangan berpikiran kita cuma Jangan dirugikan sedikit begitu ya. karena gini Mbak, karena banyaknya kebocoran data di Indonesia ini, seluruh masyarakat Indonesia ini, seluruh nih saya bilang nih, termasuk saya, termasuk Mbak, termasuk semuanya gitu, kita ini hanya akan menjadi korban dan calon korban saja. Korban dan calon. Nggak ada yang selamat gitu, nggak ada yang selamat kita. Oleh karena itu tetaplah menjadi calon korban gitu. Nah, iya, supaya kita selamat gitu. Nah, oleh karena itu yang sudah telah jadi korban, jangan diem aja. Anda harus lapor supaya bisa diantisipasi oleh Polri, supaya aparat penegak hukum kita ini bisa jalan gitu, supaya nangkep si orang-orang ini. Kalau nggak merajalela mereka dibiarkan gitu. Nah, orang-orang seperti ini yang memang harus nanti dicari. Karena apa? Biasanya mereka sindikat tuh. Mereka punya teman di mana ngaku orang dari bank mana, padahal dia di sana-sana daerah-daerah sana aja dia operasinya gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi supaya masyarakat yang jadi calon korban itu tetap menjadi calon aja, bukan menjadi korbannya gitu. Ya, Pak. Ya, perbincangan menarik sekali Pak. Dari semua perbincangan ini mungkin saya juga cuma sedikit aja konklusi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin ya, secara hal simpelnya supaya menghindari situs-situs yang web yang mencurigakan, kemudian hindari aplikasi-aplikasi bajakan, lakukan update secara berkala perangkat kita, dan juga keamanan ganda begitu ya Pak ya, dan juga gunakan password yang cukup kuat dan juga diupdate secara berkala. Baik, terima kasih Kombes Pol Dhani Kustoni, Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Mabes Polri, dan juga Pak Wijaya Kusumawardana, staf ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi Budaya dari Kominfo. Terima kasih banyak Pak Pratama Dahlan, Persada dari pengamat Cyber. Terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga tetap menjadi calon ya Pak ya. Dan semoga masyarakat semakin teredukasi. Baik, dan demikian perbincangan kita di Polri Presisi kali ini. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.